Maura, I trust you. Aku yakin kamu bisa bantuin aku untuk menghancurkan perusahaan Soraya. Juga Pangeran. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Karena kalau kamu bener-bener ngelakuin itu resikonya cukup besar loh. Aku gak pernah takut mengambil resiko. Karena aku tahu apa yang aku lakuin itu benar. Maura. Itu bukannya Putri sama Pangeran? Vito kamu tenang dulu ya. Aku udah larang dia untuk nggak deket sama Pangeran. Tapi ternyata dia nggak dengerin aku. Vito kamu tenang dulu ya. Maura, aku nggak mau dia dipengaruhi sama Pangeran. Vito, tapi kamu harus tenang. Please, aku mohon banget sama kamu. Kamu tenang dulu. No, I can't. Aku harus ambil tindakan. Vito. Aduh, sakit perut. Harusnya kamu jauhin dia. Vito. Aku udah ingatin kamu. Supaya kamu jauhin dia. Biar kamu nggak dipengaruhi lagi sama dia. Tapi ternyata kamu nggak dengerin omongan aku. Put, kalau kamu terpengaruh sama dia, kamu juga pasti bisa ikut-ikutan melindungi Bibi Soraya. Padahal dia orang yang udah membunuh Mamat. Vito, kamu sabar dulu. Kamu tenang dulu. Jangan kayak gitu ngomong ya. Ikut aku sekarang, kita pulang. Vito, aku sama Pangeran. Aku nggak mau dengar alasan apapun. Kita pergi dari sini sekarang juga. Let's go. Vito. Kamu. Tapi kamu udah dibutakan sama cinta. Karena itu kamu nggak bisa berpikir jernih. Kalau ini semua ada hubungannya sama meninggalnya Mama, Put. Ya udah cukup, nggak usah diulang-ulang soal itu. Vito. Kamu harus jauhin dia. Lepasin aku, Fit. Kamu harus jauhin dia. Aku nggak bisa jauhin Pangeran. Jadi maksud kamu tetap memilih Pangeran yang omanya jelas-jelas membunuh Mama kita, Put. Pangeran sama Oma itu orang yang berbeda, Vito. Kalaupun omanya Pangeran bersalah, Pangeran nggak ada sangkut pautnya sama itu. Jadi kamu nggak bisa juga nyalain Pangeran begitu aja dong. Keterlaluan. Kamu udah terpengaruh sama dia. Put. Kamu boleh emosi. Kamu boleh marah.
Tapi kalau kamu sampai nyakitin Putri, saya nggak akan tinggal diam. She is my sister. Saya nggak akan nyakiti dia. Dan ini bukan urusan kamu. Jelas ini urusan saya. Putri adalah hidup saya. Jadi apapun yang berurusan sama dia, itu urusan saya juga. Paham? Gua mesti cepet-cepet nyalin semua file ini dan bikin datanya nggak valid sesuai perintah Vito. Sorry Ran, gua harus lakuin ini semua demi Citra dan Raisa. Iya, halo sayang. Halo, istri? Halo? Suara kamu kok putus-putus? Sayang? Ya udah nih, aku bentar keluar dulu deh. Suara kamu nggak ada nih, hilang-hilang. Halo? Halo, istri? Halo? Halo? Nah, iya sayang, maksud aku nanti kalau aku udah selesai kerjaannya di kantor, aku pasti pulang kok. Loh, emangnya kenapa? Sertifikat apartemen udah dikasih sama petugas apartemen. Ya bagus dong sayang, berarti itu artinya kita nggak usah pusing lagi mikirin sewa apartemen setiap bulan. Buat apa tanyain semua data-data perusahaan kayak gini? Bukannya semua udah clear ya? Iya, pokoknya kamu yang ngatur dah, masalah itu mah gampang aja. Aku selesai dulu kerjaan aku. Iya, ya udah. Nanti kita bahas lagi di rumah, itu gampang lah, ya. Aku selesai kerjaan aku dulu ya. Bye. Loh, kok pintu gua kebuka? Ji, lu ngapain di sini? Lu tuh nggak punya sopan santun apa gimana sih? Kok lu ngotak-ngotak kerjaan gua? Ya tapi lu kenapa harus ngomong kayak gini sama gua? Kan bisa lu ngomong pelan-pelan. Kenapa harus panik? Ya gua pasti marah lah, lu ngotak-ngatik kerjaan gua tanpa izin gua. Itu namanya apa? Privasi gua itu, Ji. Terserah lu, Tak. Apapun itu, apa lu bisa jelasin semuanya tentang ini? Apa sih maksud lu?
Kenapa lu salin semua file penting perusahaan kita? Terus lu ganti nama filenya. Ya gue sengaja ganti namanya agak-agak beda biar gue inget. Ya maksud gue... Ya buat backup gitu, biar gampang. Gue tuh sengaja Ji ngasih nama file itu beda-beda biar gampang ingetnya. Udah gitu doang kok. Apapun itu buat gue gak masuk akal. Lu lagi nyembunyiin sesuatu kan? Loh, maksud lu apa? Lu keberatan? Hah? Lu nggak suka cara kerja gua? Nggak apa-apa. Lu aja udah ganggu privasi gua. Rasa lu tahu ya, lu itu nggak ada hak buat ngatur-ngatur kerjaan gua ya. Mendingan lu urusin kerjaan lu sendiri daripada ngurusin hidup orang lain, ngerti lu? Kenapa Atta harus nyolot ya? Kan dia bisa ngomong baik-baik kalau emang dia nggak salah. Dia nggak seharusnya panik.